Karuhun kita menggunakan siklus gejala alam sebagai cerminan lintasan waktu. Dimanfaatkan oleh karuhun kita jauh sebelum pengenalan waktu modern, Gregorian maupun kalender Julian ya. Jadi di Sunda dulu itu terbit dan terbenamnya benda-benda di langit itu merupakan suatu yang sakral ya. Terang dan gelapnya hari, pasang dan surutnya air laut, berbunga dan berbuahnya tanaman, berpindah dan berkembang biaknya binatang. Gejala alam adalah cerminan lintasan waktu. Ini yang dipakai oleh karuhun kita. Dan kalau kita lihat bintang yang namanya Bima Sakti itu Milky Way, Sapi Gumarang itu Taurus, bintang Tage itu masih Milky Way, Lumbung itu Crux, Gubuk Penceng Crux, mungkin di Taman Duri lain bahasanya, tapi kira-kira sama pemahamannya. Waluku itu Orion, Kidang itu juga Orion dan lain sebagainya. Jadi kalau malam hari tanggal 26 Juni Rembang petang seperti yang tadi saya katakan jam sekian, kita bisa melihat selendang Bima Sakti kalau bagus, ada Gubuk Penceng. Gubuk Penceng ini segi 4 dan Scorpion. Ini Scorpion. Nih ekornya. Saya sama Pak Mubiar lihat Scorpion yang paling bagus itu waktu kita di Bosa malam Juni, bulan Juni yang sama ya. Kemudian kearifan melihat kenampakan bintang. Jadi makna bintang itu tidak dilihat pada saat kapanpun, bukan, tapi pada saat fajar menyingsing atau pada saat remang petang. Itu kuncinya. Karena apa? Kearifan karuhun kita menyambut kedatangan dan mengantar kepergian. Menyambut kedatangan bintang, mengantar kepergian bintang. Itulah patokannya. Jadi kalau kita lihat mitos global versus lokal, ini bintang Meluku. Kalau mau lihat bintang Meluku itu kalau cuaca bagus itu bulan Maret jam 12 tanggal 5 bintang Meluku sudah bintang Meluku itu akan kelihatan bulan Maret sebetulnya jam 8 pagi kalau mau lihat. Jam 8 sore nanti kalau cuaca bagus ada di atas persis itu bintang Meluku kita. Ini orang ngemotret, kita nggak ngemotret. Kalau kenapa bintang Orion disebut sang pemburu atau hunter? Karena dia sendiri posisinya kayak pemburu ya. Tapi kalau kita pemahamannya lain, karena kita daerah agraris, bintang Meluku kayak peluku gitu loh. Nah, ada sebuah kearifan, kita memiliki bambu begini, ini bambu ya. Bambu dipotong terus diisi air sampai segini. Terus bambu ini kita arahkan ke bintang Meluku. Kalau bambunya itu tumpah, itu saatnya belum saatnya kita menanam padi. Tapi begitu tumpah sedikit, nah itu saatnya. Tapi kalau ketika bintang Meluku itu kita arahkan dengan ini, airnya tidak tumpah, terlambat kita menanam. Ya. Demikian juga ini dengan padi. Ini padi, ini di daerah Jawa Tengah, benihnya diginikan. Kalau tumpah seluruhnya, itu udah terlambat. Tapi kalau pelan-pelan dia tumpah ke sini, itu pas saatnya nanam. Nah, Sukra Kala Saka Sunda masih dipakai oleh orang Baduy Kanekes, saudara-saudara kita. Jadi bintang Maluku kalau di sana namanya Kidang. Tanggal Kidang turun Kujang. Tanggal besi turun tanggal Kerti turun besi. Artinya apa? Ketika bintang Kidang datang, seluruh alat-alat pertanian, kujang dan lain sebagainya diturunkan dari tempat penyimpanan, kemudian diberi doa oleh karuhun. Pada saat Kidang rumangsang, itu ranting-ranting dan semak sudah selesai dipangkas. Nah, ini salahnya dibakar, padahal tidak boleh dibakar, ya. Kemudian dia tebarkan. Pada saat Kidang muhunan, itu sudah harus lahan bersih. Kemudian kalau kita terlambat, ya namanya Kidang hilang, Kidangnya sudah hilang, kita baru nanam, akan turun bungkang. Turun bungkang itu pendatang wala sangit, ya. Jadi tanggal Kidang turun Kujang, tanggal Kerti turun besi. Ke tanggal Kerti itu bintang Kerti namanya Pleiades.
Kalau di Jawa namanya guru tani, karena adalah pertanda supaya ini mulai bertani gitu ya. Jadi inilah Sukrakala Saka Sunda. Kemudian ini ada yang menarik. Ketika musim panen tiba, ini di Jawa ya, ini ada bintang kelapa doyong, ini ada 2 bintang Alpha Centauri, tapi matanya berbinar-binar, jadi dia sebagai gadis, Wulandjar. Wulandjar itu janda muda, janda cantik, matanya berbinar-binar, mengantar makanan ke pacarnya di Gubuk Penceng. Gubuk Penceng itu bintang Crux, ditunggui domba hitam. Domba itu tuh Kulsa ya di sini ya. Kemudian Wulandjar ngirim ini berjalan dengan selendang yang berkibar-kibar. Selendang itu adalah Milky Way. Ini bisa dilihat di bulan mitos astronomi tradisional, bulan selatan, bulan Juli akhir. Ini kalau kita bisa keluar malam sedikit, kita bisa melihat hal ini. Dan memang ini panen waktu itu padinya masih 6 bulanan, sekarang panen 3 bulan. Moga-moga dengan padinya Pak Mubiar, SRI, ini bisa kita pakai lagi ya. Jadi kemudian setelah ini datang, tinggallah ini yang namanya Milky Way. Itu bintang tagih. Karena saat itu petani-petani ditagih oleh orang kerajaan untuk store pajak. Namanya bintang tagih gitu ya. Jadi ada disiplin-disiplin tertentu. Nah ini Pak Sarmidi, mohon dicek kebenarannya karena ini tercatat beberapa saat. Durian berbunga saat sapi gumarang di timur, fajar menyingsing. Sawo kecik berbuah ketika bintang tagih di utara. Ini lumbung, bintang lumbung di barat. Durian ketika jaran dawuk, fajar menyingsing. Ini tidak cocok karena iklim sudah berubah. Tapi berubahnya berapa itu yang harus kita cari gitu loh. Jangan terus dianggap mitos gitu ya. Nah oleh sebab itu ini pada akhirnya pitutur tilu tadi yang kita sebutkan, semoga hal ini bisa menguak waktu ya, karena waktu itu adalah sesuatu yang memang tidak pernah kembali dan kita akan menyesal.